Selamat sore Kak. Sore. Selamat malam. Malam. Perkenalin Kak, namaku Agi. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah mau jadi subjek buat tugas aku di memenuhi tugas UAS penelitian psikologi konseling. Oh iya. Kak belum tahu kakaknya ini kan maunya dipanggil cuma kakak ya. Iya. Sebelumnya mohon maaf Kak, kakaknya ini umurnya berapa? Umur 25 tahun. Sudah lulus? Sudah. Sempat jadi mahasiswa juga? Bukan sempat sudah. Oh sudah jadi mahasiswa dan alumni. Alumni mana Kak? Alumni di UB Kak. UB Madiun. Iya, alumni prestasi. Oke. Kakaknya tapi genap 4 tahun ya langsung lulus? Oh enggak juga, saya extend jadi 5 tahun. Nambah 2 semester. Nambah menjadi 2 semester. Iya. Kalau boleh tahu kenapa itu Kak? Karena terlalu menikmati hidup sih Kak. Jadi untuk waktu mengerjakan skripsi itu saya keteteran. Baru lulus setelah nambah 2 semester. Jadi kakaknya 10 semester? Iya, 10 semester. Lulus di 10 semester. Tapi untuk penilaiannya dengan dosen aman ya? Aman, semuanya aman. Tinggal skripsi saja waktu itu. Tidak ada mata kuliah yang mengulang juga? Tidak ada. Hanya di skripsi aja? Iya. Berarti ngerjain skripsi itu 1 tahun lebih? Hampir 2 tahun? Kurang lebih 1 tahun. Terus hambatannya apa ketika mengerjakan skripsi? Untuk mengerjakan skripsi saya waktu itu hambatannya di waktu aja sih Kak. Kan sudah mulai sambil kerja juga kan. Dan untuk mencari subjek penelitiannya juga nggak gampang mengumpulkan orang-orang. Jadi saya dulu waktu mengerjakan skripsi itu membutuhkan 15 orang subjek yang diteliti untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Jadi halangan kakaknya ini di skripsi aja dan pada subjeknya aja? Iya, dan waktu, kebanyakan waktunya aja. Waktu untuk mengerjakan? Ya kan waktu penelitian, iya. Menunda-nunda ya? Menunda-nunda dan membagi waktu saat kerja juga. Jadi ketika masih kuliah, kakaknya ini juga kerja? Iya. Kerja sebagai? 1 tahun terakhir, iya sih, 1 tahun terakhir saat mengerjakan skripsi itu mulai kerja sebagai barista. Terus untuk membagi waktunya gimana? Kan skripsi kan berat ya Kak? Ya untuk membagi waktu mungkin waktu itu pas saya libur kerja sama ketika masuk sore aja sih Kak. Ya jadi paginya mencari orang siapa yang bisa dan mau untuk menjadi subjek penelitianku itu baru saya teliti, saya cicil mengerjakan. Selebihnya kalau ada waktu libur juga mengerjakan seharian. Terus selain subjek dan waktu mengerjakan yang ditunda-tunda itu halangannya apa aja Kak? Waktu mengerjakan skripsi? Halangannya Malas untuk mengerjakan? Kalau malas sih enggak sih Kak, cuman ya itu, kalau halangan terbesar di aku pribadi sih waktunya sih. Keterbatasan waktu. Terus kok memilih untuk bekerja sambil kuliah itu kenapa Kak? Kan itu udah semester akhir. Itu karena ya namanya mahasiswa dulu ya, kalau udah nggak ada kegiatan ya bingung mau ngapain, padahal ada tanggungan skripsi yang harus diselesaikan gitu. Ya nggak tahu ya, kepikiran aja kalau ya udahlah tak sambil kerja dulu aja daripada nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada kegiatan selain mengerjakan skripsi. Ternyata setelah masuk dunia kerja malah skripsinya juga keteteran, waktunya juga bingung membaginya waktu awal-awal. Terus untuk sekarang berarti sudah selesai dengan masa kuliahnya? Sudah. Kalau boleh tahu lulusnya udah berapa lama Kak?
Sebetulnya itu saya lulus selesai sidang di bulan Januari tahun kemarin. 2025 2025 itu sudah dinyatakan lulus, cuman baru diwisuda itu pada bulan Oktober Oktober tahun lalu. Kok jangka waktunya panjang Nah, sekali? jangka waktu panjang itu karena itu tadi kehalang waktu untuk mengurus administrasi dan sebagainya. Kan untuk wisuda itu saya harus mengurus beberapa administrasi di kampus. Nah, itu saya olor-olor terus juga. Terus sambil menunggu waktu di semester tersebut buat lulus, buat wisuda. Jadi dibarengin gitu. Oh. Tapi kalau semisal udah dinyatakan lulus di Januari itu sebenarnya sudah bisa untuk mencari kerja dong. Sudah. Berarti tapi belum dapat ijazah atau gimana sih? Belum ada SKL, belum keluar, ijazah belum keluar. Berarti ijazah keluar di bulan Oktober. Terus untuk proses sekarang untuk mencari kerjanya sampai sekarang? Sekarang itu masih kerja sebagai paten, cuman ada pekerjaan lain yang masih saya perjuangkan gitu. Dan dari kemarin juga beberapa kali saya keluar kota buat ngurus pekerjaan yang baru, cuman belum ada progres lagi yang bisa saya dapatkan gitu. Jadi sekarang masih lagi di fase mencari juga. Mencari pengganti yang lainnya gitu Pak, maksudnya. Mencari pengganti yang lainnya itu sebagai barista ini. Iya. Karena kakaknya nggak ingin jadi barista terus. Iya. Ya. Terus untuk prosesnya itu gimana Kak? Prosesnya untuk pekerjaan yang mau saya dapetin lagi ini kurang lebih udah 70% gitu. 70% itu dari awal rekrutmen, terus panggilan dari HR-nya itu sudah ada progres, cuman dari beberapa waktu yang lalu itu saya miss waktu untuk ketemu HRD-nya. Jadi dari kemarin saya hubungin lagi, belum ada follow up dari HRD-nya dan nggak tahu ini nanti mau gimana. Berarti untuk kakaknya yang perjuangan sekarang ini masih belum ada jawaban apapun. Masih belum ada jawaban lanjutan. Terus kalau boleh tahu prosesnya untuk sampai bisa dipanggil sama HRD-nya itu gimana Kak? Proses-prosesnya kakaknya untuk mendapatkan ini? Ya, yang jelas kan pengajuan lamaran berkas dulu ya Kak. Terus setelahnya itu karena ini dari teman orang tua saya yang memberikan pekerjaan, ya kurang lebih saya belajar dari beliau dan tanya-tanya seputar pekerjaan yang baru. Ke temen, ke orang tua? Iya, ke orang yang membagikan pekerjaan itu. Kakaknya ini kan mendapatkan pekerjaannya dari orang tua, pasti ada harapan tertentu dong dari orang tuanya itu seperti apa sih Kak? Harapannya orang tua kakaknya itu? Harapan orang tua ya, harapannya sih secepatnya aja sih bisa masuk ke ruang lingkup kerjaan itu. Cuman kan kalau saya pribadi kan ya nggak bisa kalau mau langsung masuk ikut kerja di situ kan, tetap dari atasan juga menunggu. Tapi orang tua kakaknya mengerti keadaannya kakaknya kan? Mengerti. Terus kalau dalam melalui proses ini itu kakaknya ada support system tertentu? Ada. Support systemku itu ada banyak sih Kak. Ada dari orang tua juga support, dari
pasangan juga support dari lingkungan sekitar, teman-teman itu, keluarga lainnya juga support juga. Terus bentuk support dari orang tua itu seperti apa Kak? Kalau support dari orang tua itu ya tadi membukakan jalan untuk pekerjaan, terus mensupport segala hal sih Kak, dari ya biaya untuk ke tempat kerja yang akan dituju itu. Kalau untuk pasangan seperti apa? Dari support dari pasangan ya selalu nge-support apapun hal yang saya kerjakan seperti itu ya, kadang menemani ketika saya mau ke kerjaan tersebut atau di kerjaan sebelumnya. Pasangan yang nemenin. Kalau untuk teman-teman, Kalau untuk kalau boleh tahu itu temen apa nggak? Temen main? temen nongkrong. Yang selalu support itu temen nongkrong. Iya. Jadi teman kerja nggak terlalu. Teman kerja juga kan, teman kerjaku ya temen nongkrongku itu Kak. Jadi kalau kakaknya cerita gitu teman-teman itu ngasih pendapat. Ya ngasih insight ke saya, ngasih kalau sekiranya ada yang miss itu beberapa teman-teman kalau ngeh ya mengingatkan saya. Terus dalam prosesnya kakak ini merasa capek, merasa stres atau overthinking gitu? Kalau stres, sih nggak sampai sih Kak, cuman kalau overthinking ya saya setiap malam itu ya kadang overthinking, kepikiran apa yang terjadi besok, apa yang terjadi buat saya ke depannya kayak gimana. Terus kalau misal overthinking itu gimana sih caranya kakak ini untuk setidaknya mengurangi rasa overthinking itu? Kalau dulu sih setiap kali overthinking saya mencari cara untuk mengalihkannya dengan makan Kak. Kakaknya jadi Ya saya kalau setiap malam overthinking kan nggak bisa tidur ya pastinya, itu saya makan aja biar kenyang, biar lupa akan masalah tersebut, terus jadi ngantuk dan tidur. Nah karena sekarang saya menyadari kalau makan tengah malam itu udah nggak baik, makanya saya ganti ke workout Kak, kayak push up, sit up gitu 15-30 menit buat tubuh itu ngerasa capek dan bisa tidur nyenyak gitu loh. jadi kalau misal meskipun malam lagi overthinking itu workout. Iya. Tapi dulu sempat ada di fase makan gitu buat mengalihkan sesuatu yang membuat kita pikiran. Terus selain workout apa nggak? Mungkin ada pengalihan lain? Kalau selain workout sih mungkin ya lihat podcast kayak gitu juga, podcast yang motivasi. Oh, itu salah satu pendorong. Ya meskipun nggak ada yang nyantol di pribadi nih, cuman biar ada kayak temen ngobrol gitu. Jadi kakaknya ini kalau misalnya overthinking pengalihannya workout. Ya Terus dulu sempat makan karena tahu makan lebih dari tengah malam itu kan nggak baik di tubuh juga kan, jadi diganti workout gitu. Terus sekarang juga Sambil dengerin, lihat podcast kayak gitu. Podcast yang menurut kakak memotivasi itu seperti apa? Podcast kesehatan. Nah karena itu saya juga berhenti makan tengah malam itu ya gara-gara podcast kesehatan kan, jadi tahu untuk mengurangi rasa overthinking itu enggak harus dengan makan kalau tengah malam, bisa dengan olahraga, bisa dengan menonton atau mendengarkan suara-suara yang mungkin bisa menenangkan seperti itu. Jadi podcast itu didengerin waktu overthinking aja. Kalau sekarang sih nggak harus waktu overthinking sih, kalau ada waktu luang itu daripada nggak ada kegiatan ya mungkin belajar juga dari situ kan aslinya beberapa podcast itu kan bisa
mendapatkan wawasan baru seperti belajar tentang kesehatan, tentang kehidupan atau tentang finansial, tergantung apa yang ditonton. Kalau kesehatan berarti podcast dokter. Yes. Kalau tentang kehidupan Ya dari podcast kesehatan itu juga ada podcast kehidupan. Ada beberapa part yang ada obrolan yang mengandung ke kehidupan. ya memotivasi kehidupan. Ada hal lain nggak Kak yang dari proses Kakak ini merasa berat sekali, terus kayak merasa kayak ganjal atau merasa sampai pusing? Mungkin kalau aku yang dulu mungkin bisa sampai pusing, sampai resah, sampai nervous, sampai gimana ya, bingung nggak tahu harus ngapain, sampai dada sesek juga itu sempat. Itu sudah waktu yang lama sih, awal-awal kuliah mungkin kayak gitu. Terus setelah melewati beberapa fase hidup ya sekarang kalau sampai pusing itu enggak juga, cuman mungkin ya kayak cuman kepikiran itu, tapi cuman masih takut. Terus kalau semisal kakaknya merasa overthinking, stres, terus hampir tidak yakin dengan diri sendiri, itu solusinya apa Kak dari kakaknya sendiri? Selain dari support dari orang tua, dari pasangan, dari teman-teman? Kalau saya mungkin merefleksi dulu sih Kak, apa yang terjadi, kenapa kok kepikiran seperti ini, apa penyebabnya, apa masalahnya gitu. Terus dari situ kita kan jadi tahu apa yang akan kita hadapi seperti itu, apa yang kita pikirkan, dan kemudian ya membuat map, kayak mapping gitu. Biasanya saya tulis juga, kalau enggak di note HP, gimana, apa sih yang keresahan apa yang aku rasakan gitu. Ya mungkin ya gitu, saya cari jalan keluarnya dulu dari diri sendiri dulu. Nanti kalau semisal menurutku kayaknya ini caranya nggak work, itu baru cerita ke temen sih biasanya. Berarti dari prosesnya kakaknya ini untuk mendapatkan pekerjaan yang akan baru kakak lalu itu, kakaknya sendiri sudah berdamai dengan dirinya sendiri, terus bisa menemukan solusi untuk overthinking dan sebenarnya ya Kak. Iya. Terus harapannya kakaknya untuk kedepannya itu gimana Kak? Di pekerjaan yang baru atau Untuk semuanya, untuk semuanya? dari kakaknya sendiri. Harapannya sih lebih percaya diri aja, juga percaya diri. Terus untuk pekerjaan yang akan datang itu jika diterima pun harapannya juga bisa memulai hidup lebih baik lagi, sama bisa menyenangkan orang sekitar juga. Jadi harapannya kakaknya sekompleks itu ya, Iya. diri sendiri, keluarga, sama Ya pasangan. memang saya itu orangnya kompleks sih Kak. Saya juga nggak tahu kayak gimana. Kadang ngobrol pun bingung mau menjelaskan diri saya itu seperti apa gitu. Mulai dari mana juga nggak tahu. Ya, jadi ya kalau apa saja ya udah keluarkan semuanya. Jadi dari setelah hampir ngobrol ini, jadi kakaknya ini sebenarnya sudah memiliki problem solving sendiri ya Kak? Kurang lebih seperti itu, cuman kan ada beberapa faktor yang mungkin nggak works di diri kita sendiri, meskipun kita udah mungkin menemukan cara buat mengatasi masalah tersebut, kan cuman tetap saya pribadi kan masih tetap orang-orang sekitar yang biasanya nge-support saya dan jadi pendengar yang mungkin bisa memberikan impact juga di kehidupan saya, bisa membantu
menyelesaikan masalah Boleh nggak aku tahu banyak halnya itu apa aja? boleh sedikit aja ya. Kalau pagi jualan nasi. Kalau sore jika ada kerjaan ya nasi Oh iya. barista. Pagi jualan nasi itu sama orang tua. Sama orang tua Lalu di rumah siangnya sampai siang, itu sampai pagi sampai siang. dari pagi jam 6 sampai siang mungkin jam 11, jam 12 selesai istirahat. Setelah itu ada kegiatan lain. Ada kegiatan lainnya Barista ya. ya. Berarti menjadi barista itu nggak setiap hari. Kalau untuk sekarang enggak setiap hari, kalau 1 tahun ke belakang itu hampir setiap hari. Terus dengan dailynya kakaknya yang setiap hari seperti itu, ada yang merasa bahwa menjadi kebiasaan yang berat nggak, kayak susah atau ada halangan itu? Kalau susah sih enggak ya, cuman seringkali ada waktu tertentu di mana ketika mendadak di telepon itu ada yang nggak bisa, maksudnya ada kegiatan lain yang jadwalnya itu tabrakan gitu. Oh, maksudnya di telepon itu Dibutuhkan ketika dibutuhkan waktu untuk nge-shift. kerja. Iya. Oke. Jadi nggak ada merasa bahwa kakak ini merasa berat dengan seharinya nggak? Nggak ada. Terus berarti sudah lulus sekolah? Sudah. Terus kalau semisal kalau ketabrakan itu gimana baginya? Salah satu nggak di ini? Mungkin kalau bisa salah satu dilepas, saya lepas salah satu. Yang Mengorbankan salah satu. yang Tergantung urgensinya, tergantung kepentingannya. tapi yang paling sering dilepas yang baristanya ini. Untuk sekarang iya. Kalau boleh tahu selain barista apa kak? Tadi pagi jualan nasi. Kalau berarti kalau jualan nasi selesai terus nggak ada shift, itu berarti Lanjut sore belajar. lanjut belajar untuk Kerjaan yang akan datang. yang akan datang. Berarti sekarang kakak ini lagi memperjuangkan sesuatu ya. Kalau boleh tahu gimana tuh prosesnya? Prosesnya kurang lebih masih 70%. Apa halangannya apa? Yang merasa Halangannya berat? kepikiran aja juga. Banyak kepikiran hal-hal yang mungkin nggak harusnya dipikir. Contohnya kayak takut nggak diterima, takut dilempar ke domisili jauh. Kalau boleh tahu kakaknya ini lagi memperjuangkan apa sih? Pekerjaan Mau perjuangkan pekerjaan di dalam negeri. Terus dari prosesnya kakaknya ini bisa kadang membuat pusing atau stres sampai hampir nggak keluar rumah atau apa gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau stres banget itu tidak sampai mengurung diri atau gimana pun, cuman ya saya buat tidur aja. Kalau udah nggak bisa berpikir jernih ya saya istirahat aja gitu. Jadi yang bikin stres itu karena overthinkingnya Karena atau overthinking. prosesnya? Karena overthinking. Overthinkingnya itu karena takut akan kegagalan atau? Takut kegagalan dan tidak bisa dipercaya lagi, kan gitu Kak. Tidak bisa dipercaya lagi Dalam konteks karena ini prosesnya sudah kurang lebih agak lama ya. Kan sudah bertemu beberapa orang dari mereka, dari pihak pekerjaannya. Ketika saya ada miss sesuatu, kan takut ketika sudah tidak dipercaya kalau mau dimasukkan ke kerjaan itu. Yang bikin stres Stres, itu. iya.
Jadi ada dua faktor kan. Stres yang pertama karena prosesnya sudah terlalu panjang dan takut nggak dipercaya lagi. Yang kedua takut gagal. Ini kan berkesinambungan ya, takut gagal dan takut dibuang kemana ya. Maksud dari kakaknya ini prosesnya terlalu panjang, apakah itu memakan waktu yang lama, sangat lama? Cukup lama sih, Cukup sangat lama. kurang lebih sudah 3 bulan. Terus sampai sekarang belum ada hasilnya gitu? Belum sih. Kemarin itu sudah ada beberapa panggilan lagi dari sana, cuman miss di akunnya sendiri. Kok bisa? Karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dan pada hari itu sehari aja itu langsung ada pemberitahuan dan harus berangkat. Terus kakaknya nggak bisa berangkat? Iya, itu miss waktu. Apakah karena bekerja jadi barista ini yang bikin nggak jadi berangkat atau ada faktor lain? Ada faktor lain. Terus untuk kakaknya gimana mengatasi dua faktor stres ini? Mungkin main atau tidur atau coping stresnya? Mengurangi rasa stresnya. Iya. Mungkin ya cerita ke teman. Ya mungkin ada beberapa hal yang saya luapkan untuk diri sendiri gitu Pak. Maksudnya buat mengurangi stres ya. Contoh lari, itu olahraga. Oh, kakaknya suka lari. Ya suka banget sih. Karena ini jadi lari. Yes. Oh. Makanya tadi saya lari. Oh, kakaknya habis lari. Ya, saya baru selesai lari. Jadi kakaknya ini selain lari juga cerita sama teman. Ada teman yang dipercaya juga. Ada teman, ada pasangan saya, ada orang tua saya, banyak Kak. Buat Banyak yang saya support ya berarti. tempat cerita. Yes, betul. Jadi kan itu menjadi salah satu faktor pendukung nggak sih untuk kakaknya bisa survive dan Ya. terus untuk fight Ya. buat mencapai yang diinginkan. Ya. Terus masih ragu dengan diri sendiri kah atau Masih banyak keraguan yang ada di dalam diri saya. kalau boleh tahu apa aja itu? Takut gagal pasti. Yang pasti takut gagal. Sama banyak. Cuman nggak bisa untuk menjelaskan gitu. Susah buat cerita. Susah buat menjelaskan. Gitu. Intinya gitu. Berarti kalau semisal kakak ini merasa stres, terpuruk itu kan ada pasangan, Ya. ada keluarga yang support. Itu menjadi pendorong nggak buat kakaknya atau cuman kayak sekedar support aja? Bisa buat dorongan, buat motivasi diri. Kalau misalnya ada dari teman, dari keluarga, dari pasangan itu nge-booster. Menjadi salah satu pendorong. Iya, betul. Terus selain sekarang, selain stresnya karena itu, mungkin ada kegiatan lain yang bikin stres nggak? Selebihnya nggak ada. Cuman itu, soalnya Ya. kakaknya lagi berjuang. Ya, Terus kalau semisal nanti sudah semoga dan bisa mencapai itu, apa yang hal pertama yang akan kakak lakukan? hal yang pertama dilakukan sih mencari faktor stres lagi Kak. Oh, berarti ingin terus fight. Yes, soalnya kalau nggak ada tujuan dan nggak ada Target. yang diperjuangkan, target yang diperjuangkan itu bakal Fight stuck, aja. ya, bakal stuck di situ terus, bakal kehidupan juga nggak ada warnanya gitu. Berarti kakaknya ini ya memiliki rasa ingin berjuang yang tinggi. Ya betul. Kalau semisal nggak ada
pasangan atau orang tua gitu, faktor pendukungnya diri sendiri. Diri sendiri itu masih belum menjadi salah satu faktor pendorongnya. Masih belum kurang kak. Masih kurang. Berarti tujuan kakaknya untuk mencapai itu semua adalah untuk keluarga dan pasangan. Yes. Sebetulnya lebih ke semua orang yang di sekitarku juga. Enggak hanya dua itu. Ya memang yang terutama kan orang tua dulu, yang sama orang tua, berpasangan dan teman-teman kita. Cuman kalau bisa sih semuanya bermanfaat bagi teman-teman. Enggak teman-teman sih, lingkungan sekitar yang ada di sekitarku. Jadi sebenarnya kakak ini sudah, meskipun lagi berjuang dan lagi merasa bahwa stres, tapi kan kakak ini sudah menemukan faktor pendukung atau support system kan. Ya. Terus kalau semisal lagi merasa capek dengan diri sendiri, berarti kan ada faktor pendukung. Jadi kakaknya masih ingin terus berjuang kan, nggak berhenti di situ saja. Terus selain itu apa yang kakak rasain selain stres sama yang diperjuangkan itu? Jadi kalau untuk pertemanan, pasangan sama keluarga aman-aman aja ya? Aman, semuanya aman. Sebenarnya tidak ada sih. Cuman itu aja. Apa yang saya perjuangkan itu yang menjadi ketakutan terbesar saya saat ini. Bagaimana untuk mengatasi ketika kakaknya overthinking? Biasanya kan malam tuh overthinking tuh. Malam. Gimana kalau malam nggak mungkin dong main sama temennya? Itu gimana caranya? Cara yang paling sering saya lakukan ada dua kak. Kalau nggak workout di rumah, makan. Oh, makan. Iya. Emang untuk makan kan nggak baik ya buat tubuh kalau sudah lewat tengah malam itu. Nah, tapi saya lakukan ketika ya udah benar-benar stressful banget, saya mencari kesenangan dengan makan. Ketika makan sudah cukup, sudah isi perut kan, badan kan jadi ngantuk ya kak, jadinya akhirnya bisa tidur. Ya kalau ketika nggak mau makan, saya workout kan mengeluarkan keringat, jadi capek, tubuh itu kan capek, perlu istirahat. Nah itu waktunya. Berarti kalau malam problem solvingnya kalau lagi overthinking makan sama workout. Ya. Betul. Malam-malam itu workout? Ya, di rumah aja, push up, sit up. Itu selama 30 menit? Ya, sampai maksimal batas tubuh aja. Jadi nggak ada waktu tertentu? Nggak ada waktu tertentu. Tapi biasanya 30 sampai 40 menitan lah. Setengah jam aja cukup. Kalau lari biasanya sore, pagi sama sore. Pagi kalau sempat, sore kalau nggak ada kerjaan. Berarti kalau nggak ada kerjaan pasti gunakan waktu sorenya untuk lari. Terus gimana untuk prosesnya yang diperjuangkan itu? 70% itu seharusnya udah hampir final ya? Hampir final harusnya, cuman gara-gara ada miss dari tempo hari lalu ya belum tahu ini kedepannya kayak gimana. Mau stuck di sini apa mencari yang lain. Berarti karena miss itu belum ada kabar lagi? Belum ada kabar lagi. Terus berarti planning kedepannya belum ada karena masih bingung? Ini sudah ada plan penggantinya ya, plan B-nya, cuman ya masih tetap diperjuangkan dulu aja. Kalau saya sendiri, kalau memang sudah tidak bisa diperjuangkan, baru ke plan B-nya. Baru lagi ke plan B-nya? Iya. Kalau boleh tahu plan B-nya itu hampir sama dengan plan pertama ini atau lebih menantang diri kakaknya atau? Mungkin lebih menantang diri. Yang plan B? Yang plan B.
soalnya kalau kembali lagi mengulang plan A mungkin nggak ada yang bisa buat puas biasa gitu, nggak ada yang bisa memuaskan pribadi. Tapi kan ini yang plan A kan masih ongoing ya. Ya Jadi plan B nya belum jalan. belum bisa dijalankan. Belum bisa dijalankan. Terus kalau semisal mulai menjalankan plan B nya terus kakaknya mengalami hal-hal seperti ini kayak stres atau overthinking gitu, apakah kakaknya juga akan melakukan hal yang sama seperti workout terus makan tengah malam? Pastinya akan melakukan rutinitas seperti itu. Berarti kakaknya ini kalau semisal lagi overthinking itu nggak langsung cerita ke temennya ya? Enggak. Jadi saya kalau overthinking itu sebisa mungkin saya selesaikan masalahnya sendiri dulu, baru kalau kurang bisa memuaskan diri saya sendiri baru cerita ke orang sekitar untuk mencari jawaban yang bisa mensupport gitu. Mensupport kakaknya? Ya, Oh berarti kakaknya kadang masih bingung? bukan bingung, cuman mencoba mencari solusi buat diri sendiri dahulu. Nanti sekiranya udah menemukan atau tidak menemukan solusinya, baru cerita ke orang sekitar untuk mencari dukungan tersebut. Mencari pendapat dari suara lain? Yes, mencari pandangan lain, sudut pandang lain, seperti itu. Tapi kalau sejauh ini teman-teman yang kakak ketika bercerita direspon dengan baik ya? Iya, responnya sangat cukup baik. Juga cerita sama keluarga juga. Iya. Tapi kalau semisal nih kakaknya yang cerita ke keluarga dan sama temen mendapatkan suara yang berbeda-beda, itu kan pasti tambah bingung nih. Itu gimana kakaknya ngeresponnya nih? Responnya ya ngikutin kata hati sih Kak. Better yang mana pendapat dari keluarga atau teman-teman kayak gitu. Atau enggak mungkin ada beberapa cerita juga yang dari pendapat orang tua sama pendapat teman-teman itu berkesinambungan. Jadi bisa dilakukan dua-duanya. Masih berkaitan gitu? Iya. Kakaknya ini berarti sebelum menjalankan misinya ini, plan A-nya ini, berarti kan kesehariannya jadi barista. Jadi full time barista ya Kak? Iya. Jadi karena ada plan A ini bisa jadi barista, tapi tetap jadi barista cuman di waktu tertentu aja. Iya. Kalau boleh tahu seminggu berapa kali Kak? Buat kerja Iya. akhirnya nggak tentu sih Kak. 3 kali? Mungkin ada kalau seminggu itu 3 kali, 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali? Iya. Jadi hampir sama kayak setiap hari ya? Iya. Terus kalau semisal pagi jualan nasi, terus pas malamnya kerja capek nggak? Enggak sih, Oke-oke aja? aman-aman aja. Karena menyibukkan diri juga? Iya. Supaya nggak overthinking? Kepikiran. Betul. Jadi kalau semisal pulang kerja menjadi barista gitu kan malam tuh, kalau semisal waktu habis pulang itu terus overthinking itu apakah masih workout di tengah malam? Biasanya masih Di tengah malam itu? di tengah malam. Saya kan sampai rumah jam 1, jam 2 workout sebentar. Tetap makan juga? Kalau makan enggak. Jadi workout aja? Iya, kalau kerja. Kalau waktu pulang kerja? Waktu pulang kerja. Terus apalagi yang mungkin membuat kakaknya menjadi kesehariannya itu gak enak atau masih merasa ragu dengan diri sendiri? Oh, enggak ada.
yakin ya. yakin nggak ada, terus nggak ada. Terus apa sih kedepannya buat kakaknya, harapannya untuk kakaknya sendiri? Harapannya ya secepatnya dilancarkan apa yang saya perjuangkan ini, dan dia mencari relasi lagi juga untuk di kerjaan yang baru yang akan datang nanti, dan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik itu seperti gimana kak? Seperti misalnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan buat hari besok, masih ada yang diperjuangkan, cuman nggak sekhawatir yang di pekerjaan sekarang. Apakah pekerjaannya kak ini yang diperjuangkan ini jauh dari rumah gitu? Nggak begitu jauh sih kak, cuman ya agak di luar kota, nggak di Madiun lagi. Luar pulau. Nggak sampai di luar pulau. Karena kakaknya ini nggak terbiasa jauh dari rumah, jadi kayak takut gitu. Takutnya enggak sih kak, cuman kalau masih jangkauan di rumah itu kan masih gampang untuk mencari bantuan lah. Kalau ada apa-apa. Iya, seperti kayak mencari bantuan. Kalau udah di luar pulau kan udah jauh dari siapapun, ketika mau minta bantuan kan akan sulit gitu. Kayaknya saya kepikiran tepat seperti itu kurang. Jadi harapannya ke depan menjadi orang yang lebih baik lah intinya. Iya. Dan tidak memikirkan Betul sekali. besoknya gimana. Ya, contoh kecilnya seperti itu. Oke. Terus ada lagi nggak kak yang mungkin bikin kakaknya pusing? Kakaknya ini kalau misalnya overthinking sampai nggak mau keluar gitu nggak sih? Nggak sampai Nggak sampai gitu. enggak. Tetap mau makan juga. Tetap masih mau makan, tetap masih mau bercengkrama sama teman-teman, Tetap mau mandi. masih mau mandi. Emang ada orang yang kalau overthinking sampai nggak mau makan, nggak mau mandi Ada gitu? dong. Oh, saya baru tahu mas. Seperti itu. Banyak. Terus kakaknya ada yang mungkin hatinya kurang tenang atau kurang seret gitu lagi nggak? Selain apa yang kakaknya perjuangkan sekarang. Nggak ada sih. Berarti sama keluarga juga aman, sama Aman, sama pasangan juga aman ya? aman, aman. Oke, terima kasih ya kak untuk obrolan hari ini. Ya terima kasih kembali. Oke. Semoga sukses ya kak Iya, untuk terima kasih. masnya.